Assalamualaikum semua. Masih ingatkah dengan cerita kecelakaan antara kereta api Gaya Baru dan kereta api Empu Jaya yang terjadi tahun 2002 silam di stasiun Ketanggungan Barat, Brebes, Jawa Barat? Kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari karena beberapa alasan, yaitu human error, teknis, sekaligus mistis, hingga mengakibatkan 45 orang tewas. Sejak itu, suasana stasiun Ketanggungan Barat jadi seram. Menurut orang-orang di sana, sering muncul penampakan seram hingga suara lirih minta tolong. Tapi sebelum dimulai, yuk kita dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk pemberitahuan cerita terbaru. Setelah terjadi kecelakaan besar antara dua kereta, yaitu kereta api Gaya Baru Malam dengan kereta api Empu Jaya di stasiun Ketanggungan Brebes, peristiwa naas ini terjadi pada pukul 4:30 pagi hari dan menewaskan puluhan korban penumpang dari kedua kereta tersebut. Banyaknya penumpang yang menjadi korban tentu membuat warga sekitar stasiun merasakan kepedihan, sehingga untuk menghormati arwah para korban, mereka mengadakan acara tahlil dan doa bersama di stasiun Ketanggungan selama 7 hari. Semenjak kejadian kecelakaan maut itu, beberapa warga yang mengemudikan kendaraan di sekitar stasiun seringkali melihat ada wujud perempuan yang berhenti di tengah-tengah jalan. Salah satu saksi mata itu bernama Windu. Windu yang bekerja sebagai ojek online terkadang harus bekerja hingga dini hari. Suatu waktu, Windu hendak jalan menuju stasiun Ketanggungan. Pasalnya dia melewati daerah itu sekalian lewat menuju lokasi rumahnya. Pas di tengah jalan, Windu heran dengan sosok perempuan yang dari tadi ia lihat hanya berdiri di pinggir jalan, entah mau menunggu siapa. Windu lantas mendekati sosok wanita itu dan berusaha bertanya hendak kemana. Namun bukannya jawaban yang ia terima, malah Windu didiamkan. Dan tak berapa lama kemudian, Windu merasakan seluruh tubuhnya merinding tak karuan, sambil terdengar suara wanita tertawa cekikikan yang mirip seperti suara kuntilanak. Selain sosok wanita misterius, ada juga penampakan yang tak kalah seramnya yang dialami oleh saksi mata lainnya. Sebelum kecelakaan terjadi, sebenarnya di stasiun Ketanggungan memanglah daerah angker. Ada beberapa pemukiman warga yang sebelum dibangun adalah sebuah kuburan. Bukan hanya kuburan kecil, tapi sebuah pemakaman yang dahulu pernah digunakan sebagai makam pejuang yang gugur ketika bertugas. Namun, makam itu ada beberapa yang sudah dipindahkan ke taman makam pahlawan terdekat. Namun, ada juga bekas kuburan liar yang tidak terurus. Konon, ketika malam Jumat Kliwon, ada sosok yang dipercaya suka bergentayangan di sekitar pemukiman itu. Dia adalah sosok Mbah Kluntung. Mengapa dikatakan demikian? Karena Mbah ini konon dipercaya sewaktu zaman penjajahan ditangkap dan disekap di sekitar area ini, hingga dirinya dieksekusi oleh penjajah dengan cara dipenggal. Ketika dimakamkan, kepalanya tertukar oleh korban tawanan lainnya, mengingat semua prajurit yang tertangkap juga dieksekusi dengan cara yang sama. Meskipun beberapa warga sering mengadakan ritual keagamaan, namun penampakan sosok Mbah Kluntung ini kerap terlihat di hari-hari tertentu.
beberapa warga dan petugas kebersihan kereta juga sering melihat sosok anak kecil yang bermain di perlintasan rel kereta api. Jelas, anak kecil ini bukanlah sembarang anak karena mereka terlihat bermain di perlintasan sekitar pukul 1 hingga pukul 3 dini hari. Sosok perwujudan anak kecil tak lain adalah hantu tuyul. Mereka terkadang muncul berdua, bertiga, atau berempat, tidak pernah sendirian. Suara mereka juga bukan seperti anak kecil normal, melainkan seperti suara anak ayam. Jika dilihat, maka hantu tuyul ini akan melihat balik ke arah kita. Namun, jika kita pura-pura tidak melihatnya, mereka juga asik bermain sendiri. Hantu tuyul ini jarang sekali mengganggu manusia. Namun, jika kita hampiri, maka dia akan mengeluarkan suara seperti erangan orang dewasa, dan beberapa benda tajam bisa berterbangan ke arah kita. Menurut beberapa keterangan saksi mata, jika malam harinya seseorang melihat hantu tuyul ini bermain di sekitar perlintasan rel, maka yang sudah-sudah akan ada terjadi kecelakaan keesokan harinya. Entah ini kebetulan atau bukan, sebelum terjadinya kecelakaan antara kereta yang menabrak sebuah mobil di siang hari, beberapa saksi malamnya mengaku melihat ada sosok hantu tuyul sedang bermain di perlintasan. Yang terakhir adalah penampakan sosok hantu yang dikenal dengan nama hantu pocong. Jika teman-teman melintas di sekitar stasiun Ketanggungan Brebes, namun melihat ada pergerakan di semak-semak, maka lebih baik segera berlari atau janganlah dihampiri. Biasanya ada suara rintihan seperti orang meminta bantuan. Terkadang suara itu bisa berupa suara lelaki atau suara perempuan. Tapi ketika kita hampiri, maka suara itu akan hilang perlahan. Dan secara tiba-tiba akan muncul wujud pocong yang melompat dari balik semak belukar. Dia akan jalan perlahan mengambang di udara. Biasanya jika sudah seperti ini, maka kita susah untuk kabur. Namun jika ada orang lain yang sempat melihat kita, maka kita akan tertolong oleh kehadiran mereka. Dan jika kita tidak bisa lari, maka cara terbaik adalah memejamkan mata sambil membaca doa-doa. Oke, sekian cerita gambar untuk edisi kali ini. Lihat video lainnya yang sudah dibuat oleh Cerita Gambar dengan mengklik tulisan video yang ada di atas. Nanti akan banyak video yang sudah pernah dibuat oleh channel Cerita Gambar. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan like, komentar, dan share ke teman dan sahabat lainnya. Buat yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya untuk notifikasi terbaru. Sampai jumpa.